Tapi kemudian sekelompok anak muda, Syahrir dan kawan-kawan, itu menirukan bahasa kambing, mbe gitu. Dan itu memang nggak bisa terlepas ya dari latar belakangnya sebagai seorang administrator. Saat ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah ini ada sesinya bahasa kambing. Silakan masuk. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Podcastro di channel Komunitas Kalimetro. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tokoh yang memiliki peran-peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Kalau di pertemuan sebelumnya di episode sebelumnya kita itu membahas tentang Cokro Aminoto. Nah, sekarang kita akan membahas satu tokoh lagi yang juga sangat penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Beliau ini sosok yang populer, yang selalu sering disebut dalam buku-buku sejarah ya, kalau kita membaca sejarah Indonesia, tapi sebetulnya tidak cukup banyak diulas, tidak cukup banyak dibicarakan oleh banyak-banyak orang. Tapi nama beliau selalu muncul ketika kita membaca sejarah kemerdekaan Indonesia. Betul. Tokoh itu adalah Haji Agus Salim. Nah, Bung Jarwan, kira-kira kenapa Haji Agus Salim ini penting untuk kita bahas selain beliau juga adalah tadi ya tokoh pergerakan tadi. Apa kiprahnya beliau sehingga kita harus membahas Haji Agus Salim? Ya, Haji Agus Salim ini dikenal sebagai The Grand Old Man. Oke, The Grand Old Man. Orang tua yang agung. Orang tua yang agung, oke. Julukan itu diberikan kepadanya karena dia memang seorang yang diakui sangat piawai dalam berdiplomasi. Oh, oke. Dan Agus Salim dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dia berperan penting dalam melakukan diplomasi. Termasuk salah satunya yang paling terkemuka itu saat perundingan Meja Bundar tahun 1949 tuh. Bareng awal-awal kemerdekaan Syahrir, ya. Iya, awal-awal kemerdekaan, tapi kan masih ada agresi militer dari Belanda. Sekutu waktu itu ya. Ya, sekutu. Nah, karena kepiawaiannya itu akhirnya Agus Salim dan kawan-kawan termasuk Syahrir, Hatta gitu. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Oke. Itu salah satunya. Termasuk juga ya karena ini bulan bahasa, Agus Salim ini kan terkenal dengan ini ya, menguasai banyak bahasa asing. Polyglot. Iya. Katanya sampai 9 bahasa asing dikuasai oleh Agus Salim. Nah, ini kan menarik untuk kita perbincangkan. Oke. Sebelum kita terlalu jauh masuk ke bagaimana pikiran-pikiran Haji Agus Salim, sebenarnya beliau ini angkatannya siapa? Apakah Cokro atau Soekarno atau siapa beliau ini? Memang periode pergerakannya Agus Salim ini seringkali terekam bergerak bersama Hatta, Soekarno, Syahrir gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi usia, Salim ini lebih tua puluhan tahun dibandingkan Soekarno, Hatta, Syahrir. Dia seangkatan dengan Kartini, tua berarti ya? Cokro Aminoto, gitu. Wow, oke. Termasuk Tan Malaka di bawahnya Agus Salim. Wow. Jadi dia lahir pada 8 Oktober 1984. Berarti saat di Meja Bundar atau di diplomasi internasional beliau bersama tokoh-tokoh muda ya? Tokoh-tokoh muda. Orang tua yang bersama tokoh muda. Tokoh muda. Wow. Aslinya beliau mana, Bung? Dia asli Koto Gadang. Koto Gadang itu mana? Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Sumatera, lagi-lagi Sumatera. Lagi-lagi Sumatera Barat ini, karena di zaman pergerakan dulu nggak bisa dipungkiri ada banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat, termasuk juga Tan Malaka, Syahrir, Hatta tadi itu dari Sumatera Barat. Sumatera Barat semua. Oke. Lahirnya di Oktober ya? Oktober. Di Koto Gadang. Di Koto Gadang. Oke. Kemungkinan video ini kita akan rilis atau unggah di bulan Oktober ya. Sekaligus kita memperingati hari lahirnya Agus Salim
juga memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Yang Karena itu identik dengan bulan bahasa. Bulan bahasa. Oktober itu kan bulan bahasa dan Hmm. sastra. Karena bulan Oktober tempat diselenggarakannya Sumpah Pemuda. Dan di Sumpah Pemuda itu adalah awal mula di mana berbagai putra ya dari berbagai daerah itu mendeklarasikan bahasa persatuan, Betul. yaitu bahasa Indonesia. Nah, Agus Salim ini beliau tadi polyglot, menguasai hampir 9 bahasa ya. Iya. Termasuk kayaknya bahasa Belanda, Arab, dan lain-lain ya. Prancis, kayaknya. Jepang. Prancis, Jepang, Belanda. Nah, beliau belajar dari mana ini? Profil pendidikannya beliau ini? Iya, jadi sejak muda memang Agus Salim ini terkenal dengan kecerdasannya ya. Jadi dia sewaktu sekolah di HBS, HBS itu setingkat SMA. SMP, SMA gitu Oh, ya. SMP, SMA ya. Dia lulusan terbaik dari 3 HBS. 3 HBS. 3 HBS di apa Jawa. Sebentar, 3 HBS itu berarti beliau pindah-pindah atau? Enggak, jadi kan ada HBS di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat misalnya gitu. Dia misalkan ada di Jawa Barat, dari ketiga HBS itu Iya. dialah yang terbaik. Oke. Oh, berarti beliau Tunggu. adalah lulusan 3 HBS terbaik di Hindia Belanda ya? Iya betul. Nah, setelah menyelesaikan di HBS, dia kan hendak melanjutkan studi di Belanda dengan jalur beasiswa Oke. dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, tapi karena kuota yang tersedia hanya 1, beasiswa itu kemudian diberikan kepada Kartini. Oh, begitu. Nah, yang menarik adalah ketika Kartini saat itu hendak menikah, dia kemudian ingin memberikan beasiswanya kepada Agus Salim. Oke. Dia berkirim surat ke Agus Salim tuh. Katanya Pemuda Salim, dia manggilnya Pemuda Salim karena Kartini ini 4-5 tahun lebih tua dari Salim Kakak gitu. kelas lah ya. Iya, kakak kelasnya. Ini beasiswa saya berikan kepadamu karena saya harus menikah gitu, nggak bisa melanjutkan studi pendidikan. ke Belanda. Nah, tapi Agus Salim menolak Kenapa begitu? karena menurut Salim dia tidak mau menerima apa yang sejak awal bukan diberikan kepadanya. Oke. Gitu. Bukan hasil jeripayah dia lah. Bukan ya? hasil jeripayah dia. Tapi di satu sisi dia juga mengkritik karena dia meyakini kapasitasnya, kemampuannya dia mumpuni gitu ya. Kalau karena karena privilege yang diperoleh oleh Kartini maka dia mendapatkan beasiswa dan itu kemudian diberikan kepada saya tidak mau menerima itu gitu. Nah, akhirnya dari situlah kemudian kenapa Agus Salim menjadi seorang poligot gitu, mempelajari banyak bahasa karena dia nggak mendapatkan beasiswa itu tadi, dia pergi ke Jeddah, Arab Saudi. Berarti lulus SMA dia ke luar negeri sendirian ya, tanpa beasiswa dan lain-lain itu ya? Iya. Untuk dia pendidikan atau bekerja dia di konsulat Belanda. Oke. Nah di konsulat Belanda itu dia menjadi ahli bahasa lah ya, ahli bahasa. Nah disitulah dia benar-benar mempelajari banyak pemikiran, termasuk juga bahasa-bahasa asing kayak gitu. Oke, berarti setelah lulus dari HBS atau setingkat SMA kalau sekarang ya, beliau tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Ada tawaran beasiswa dari Belanda ke Kartini dan Kartini mau mengalihkan ke dia tapi beliau tolak. Akhirnya beliau bekerja ya ke luar negeri. Apa saja pekerjaan beliau di luar negeri? Dia menjadi pengalih bahasa. Penerjemah. Iya, penerjemah di konsulat Belanda. Karena memang sebelum di konsulat Belanda. Iya, sebelum berangkat ke Jeddah, dia juga udah bekerja di Batavia kan, di Belanda juga, di kantor pemerintah Belanda juga sebagai pengalih bahasa. Penerjemah berarti ya. Nah, itu menjadi jalannya ke kantor berikutnya di Jeddah. Berarti kemungkinan ketika di HBS beliau sudah ahli bahasa sebetulnya ya, sudah menguasai banyak bahasa kayaknya ya. Kemungkinan sudah ada ketertarikan ya, tapi kalau dibilang ahli
ya bisa jadi belum karena Baru SMA. belum apa bersentuhan dengan hal itu langsung. Oke oke oke. Nah, pekerjaan beliau kalau tidak salah beliau juga jurnalis ya. Nah, iya betul. Itu setelah pulang dari Jeddah atau bagaimana? Iya, itu sekembali dari ini ya, sekembali dari Jeddah. Dia kan banyak terlibat di Sarekat Islam. Oh, oke. Nah, di Sarekat Islam itu salah satu yang populer dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan adalah membuat corong organisasi yang disebut dengan media, Oh, oke. media massa atau koran gitu. Koran ya ya. Nah, Agus Salim ini termasuk orang yang suka dengan ilmu pengetahuan ya dan menuliskannya gitu. Sewaktu di Jeddah dia sering menulis risalah-risalah tentang politik, kebudayaan, sastra gitu. Memang orang cerdas beliau. Iya. Dan ketika dia menjadi anggota di Sarekat Islam awal-awal pulang ke Indonesia, dia kemudian dipercaya untuk mengelola media itu Oleh Cokro Aminoto. oleh Cokro Aminoto sama pimpinan-pimpinannya lah karena dia masih awal-awal ya. Walaupun sebenarnya secara usia generasi sebaya sama. gitu. Ya. Tapi beliau telat masuk SI, katakanlah begitu ya. Iya, telat dalam pergerakan politik lah, organisasi politik. Karena beliau bekerja. Bekerja dulu. Oke. Nah, masuk ke kiprah beliau di Sarekat Islam itu kalau saya baca sekilas itu kan beliau punya peran yang cukup penting Iya. dalam Sarekat Islamnya. Kalau tidak salah beliau menggantikan Cokro sebagai wakil di apa namanya itu? Semacam parlemen ya. Oh ya. Di dewan ya. Perwakilan, Dewan di Hindia Belanda itu. Itu bagaimana ceritanya, Bu? Ya, jadi setelah masuk di SI tidak berselang lama kemudian karena Agus Salim ini punya pengalaman ya di konsulat Belanda kayak gitu. Dia kemudian dipercaya untuk mengelola media itu tadi dan di kemudian hari dia juga bahkan menggantikan Cokro sendiri sebagai ketua SI. Wow, oke. Nah, dan yang paling menarik itu ketika ada keraguan kepada Agus Salim dari anggota SI. Oke. Keraguannya itu karena Agus Salim ini dinilai sebagai mata-mata. Dia kan Mata Belanda. Iya, dia kan Karena pernah bekerja di konsulat itu, di konsulat Belanda. Kemudian di dalam forum-forum Sarekat Islam, dia banyak memberikan gagasan-gagasan yang barangkali lebih kompromis gitu. Karena dia memang seorang negosiator ya, dari situ kan kelihatan. Diplomat. Tapi dia punya tujuan tetap untuk memerdekakan Indonesia gitu. Nah, kemudian Agus Salim ini juga dikenal menggagas tata tertib partai SI kita sebut ya. Jadi dia menegakkan tata tertib, salah satunya tidak boleh ada kader SI yang juga aktif di organisasi pergerakan lain. Oh, memang waktu itu sudah ada? Iya, karena waktu itu ada banyak anak muda katanya diceritakan gitu. Dan ini juga saya singgung ya di tulisan tentang Sahaja Agus Salim di semilir.co ya, kawan-kawan kalau mau nanti di deskripsi kita bisa sertakan gitu. Linknya, okay. Agus Salim ini kemudian ini kan menegakkan disiplin partai itu tadi karena anak-anak muda seperti Semaun, siapa lagi, Kartosuwiryo gitu, dan kelompoknya termasuk juga Sahrir gitu, itu ikut SI dan juga terlibat ada yang di Budi Utomo, ada yang membuat sayap partainya sendiri, SI Merah kan kemudian menjadi SI Merah gitu. Kata Agus Salim, nggak bisa seperti ini, kalau harus tegas. Kalau mau keluar, ya udah aktif di luar. Kalau mau di SI, ya udah bertumbuh di SI gitu. Berarti dia menolak semacam ini ya, anggota yang ganda ya di beberapa tempat gitu ya. Karena itu bagi Agus Salim akan mengganggu kinerja organisasi pergerakan gitu.
Berarti beliau termasuk orang yang membuat organisasi Syarikat Islam lebih rapi ya. Iya, lebih rapi. Manajemennya lebih ketat ya. Iya, dan itu memang nggak bisa terlepas ya dari latar belakangnya sebagai seorang administrator. Ya. Kalau bahasa Belandanya itu kan ambtenaar dibilang kan, PNS lah kalau zaman sekarang ya. Yang pernah mengadministrasi kerja-kerja di pemerintahan. Memang punya pengalaman di situ. Pengalaman. Oke. Dan itu dia bawa ke organisasi pergerakan. Berarti kiprah beliau di Syarikat Islam itu salah satunya tadi menertibkan anggota-anggota Disiplin partai. Ya, disiplin partai yang punya keanggotaan ganda. Selain itu beliau setelah di SI itu kan beliau juga kalau tidak salah menjadi Menteri Luar Negeri atau apa begitu ya di awal kemerdekaan ya. Iya, Bahkan mewakili Indonesia dalam mencari dukungan-dukungan internasional berkaitan dengan kemerdekaan kita. Nah, itu seperti apa itu? Apakah langsung ditunjuk oleh Soekarno atau dia mengajukan diri atau seperti apa? Jadi di awal-awal kemerdekaan itu kan musyawarah mufakat ya, udah terpilih Soekarno Hatta, mereka yang memilih kan siapa yang menjadi pembantu presiden dan wakil presiden gitu. Termasuk dipilih itu Agus Salim sebagai sebentar. Agus Salim ini juga kalau tidak salah terlibat sebagai anggota BPUPKI ya, Badan Persiapan untuk Kemerdekaan itu ya. Iya sepertinya. Nanti bisa kita cross check ya. Oke. Lanjut. Tadi setelah Soekarno dan Hatta dan jajarannya dipilih ya untuk mengawali lah ya, membuat pondasi-pondasi negara ini, seperti apa kiprah Agus Salim? Nah, Agus Salim dia ya namanya negara yang baru saja lahir ya. Pastikan secara politik itu membutuhkan dukungan dari negara lain. Ya. Karena ada secara de facto itu kita harus punya rakyat, wilayah kayak gitu kan. Kemudian juga pemerintahan sendiri kan. Dan secara de jure ini pengakuan dari negara lain. Ya, benar. Nah, dan Agus Salim sebagai orang yang dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri kala itu bertugas untuk mencari dukungan agar kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh negara lain yang sudah merdeka. Oke. Nah, ini sebenarnya misi yang cukup sulit kalau dari pandangan beberapa sejarawan gitu yang meneliti tentang kiprah-kiprah tokoh gitu. Tapi kemudian dengan kelihayan Agus Salim dalam berdiplomasi, termasuk juga bekalnya menguasai 9 bahasa gitu, dia kemudian bisa meyakinkan. Yang pertama itu ya Mesir itu tadi. Mesir itu tadi. Karena dia sudah pernah bekerja di Timur Tengah juga ya, di Jeddah itu. Jadi itu dia pakai untuk sebagai awal untuk meyakinkan lah. Iya. Jadi teman-teman, negara yang katakanlah pertama kali ya mengakui atau mendukung kemerdekaan Indonesia itu adalah negara-negara yang berada di Timur Tengah. Dan itu tadi ada kiprah ya, ada kontribusi penting dari Haji Agus Salim. Karena beliau menguasai bahasa Arab dan lain-lain ya, dan mungkin jaringan beliau, pengalaman beliau ketika bekerja di Timur Tengah itu membantu untuk mencari dukungan internasional khususnya di Timur Tengah. Yeah. Oke, setelah itu apalagi kiprah beliau di pemerintahan awal-awal Soekarno? Setelah itu yang paling kelihatan ya saat perundingan meja bundar itu, saat perdana menterinya Syahrir ya. Itu kemudian timnya ada Agus Salim juga gitu, perundingan meja bundar. Oke. Yang hasilnya sangat jelas Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Yang selama 4 tahun pasca kemerdekaan 1945 gitu, Belanda tidak mengakui. Maka dari itu dia melakukan agresi militer kan. Benar, ya. 2 kali, 48 sampai 49. Nah, ini juga informasi yang cukup penting karena ketika kita di buku sejarah kita membaca bahwa kemerdekaan kita itu 17 Agustus 1945 ya. Tapi sebetulnya dari dunia internasional khususnya Belanda sendiri ya, itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kalau saya tidak salah itu baru beberapa tahun lalu itu kemudian
Belanda mengakui bahwa kita itu merdeka 1945. Awalnya mereka mengakui kita merdeka itu pas Meja Bundar kalau tidak salah ya. Nanti mungkin bisa di cross check lagi kira-kira gimana waktu itu. Tapi yang jelas Belanda waktu itu tidak mengakui kita merdeka 1945. Makanya ada agresi militer 1, 2 dan lain-lain dari sekutu. Dan peran-peran orang seperti Syahrir, Haji Agus Salim tadi sangat penting untuk mencari dukungan internasional. Betul. Karena tanpa dukungan internasional, pihak sekutu akan semena-mena untuk Iya, merebut betul. kembali. Karena mereka merasa masih wilayah mereka kan. Iya betul, tidak ada tekanan begitu. Tidak ada tekanan. Belanda itu merasa bahwa Hindia Belanda itu masih bagian dari kerajaan Belanda begitu. Nah, bukan satu negara yang baru merdeka dan diakui. Mungkin juga Haji Agus Salim waktu itu, Soekarno dan lain dianggap sebagai pemberontak ya, Iya. pengkhianat kira begitu ya, pemberontak Hindia Belanda. Oke, itu tadi bagaimana kiprah-kiprah Haji Agus Salim sebagai seorang diplomat ulung. Iya. Beliau berhasil mencari dukungan internasional, bahkan mencuri perhatian di kongres-kongres internasional ya, PBB, Meja Bundar dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau tadi dari penjelasan Bung Janwan itu kita sudah bisa menerka-nerka ini Haji Agus Salim ini orangnya seperti apa. Pertama dia itu orang yang sangat pintar, cerdas gitu ya. Berarti otomatis dia itu suka membaca, Iya betul. suka belajar begitu ya. Nah, kemudian Haji Agus Salim ini juga di foto-fotonya, di kalau quote-quote-nya begitu ya, kutipan-kutipan tentang Haji Agus Salim yang sering digunakan oleh orang-orang itu kan ada kutipan yang konon dari Haji Agus Salim itu memimpin adalah menderita. Iya. Nah, ini dalam bayangan saya Haji Agus Salim itu akhirnya bukan sosok yang seperti Soekarno yang ingin mencari tempat yang disorot oleh media internasional gitu sebagai sosok yang wah dan lain-lain. Ini gimana kalau menurut Bung Janman ini? Iya, jadi karakter yang bisa kita teladani dari Haji Agus Salim ya, di samping kemegahan dari jabatannya, kemudian juga menjulangnya ilmu yang dia miliki gitu. Tapi laku kesehariannya itu sangat sederhana. Karena dia menerapkan politik asketis atau politik yang tidak mengutamakan materi gitu. Iya. Dan itu bisa kita lihat dari kisahnya dia ya. Saat dia menjadi menteri luar negeri itu, dia bahkan ngontrak dan berpindah-pindah. Oke. Dan pada waktu itu kita baru merdeka. Kalau kita baru merdeka kan gajinya, iya betul. bahkan mungkin tidak digaji mungkin. Karena pendapatannya kan tidak ada. Dan itu barangkali yang sulit ya kita temui hari-hari ini. Dan di tengah gersangnya sikap asketisme yang dimiliki oleh pejabat-pejabat kita hari ini, membaca kembali kisah Agus Salim menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga. Ya. Gitu. Karena laku-laku asketis ya, itu kan mengindikasikan bahwa beliau menjabat itu bukan untuk mencari materi. Betul. Bukan agar beliau menjadi kaya gitu ya, tapi benar-benar mengabdi. Betul. Benar-benar untuk rakyat. Nah, kalau bahasanya ikhlas kalau dalam bahasa Islamnya ya. Dan dari situlah, dari pemaknaan itulah kemudian lahir kalimat yang cukup fenomenal itu tadi, memimpin adalah menderita. Wow. Leiden is legend itu. Leiden is legend. Apa gimana? Leiden is legend. Leiden is legend. Gak tahu ya. ahli bahasa Belanda. Belanda yang tahu ya. Oke. Kemudian satu hal lagi ya tentang Haji Agus Salim itu, kalau saya melihat wajahnya Agus Salim itu, beliau seperti ini ya, orang Muslim yang katakanlah, kalau kita mau pakai kategorisasi yang walaupun ini cukup stereotype ya, yang kanan gitu seolah gitu, yang
fundamentalis seolah-olah begitu wajahnya ya. Beliau berjanggut, Iya, gitu iya. ya. Kemudian juga pakai topi kecil, Terus gitu ya. pakaiannya putih. Pakaiannya putih, pakai gelar haji lagi kan. Iya. Itu kan seolah-olah beliau Islamnya Islam yang apa ya? Ya kalau kategorisasi yang stereotip tadi seolah beliau Islam kanan. Iya. Tapi pemikiran-pemikiran beliau ternyata kan sangat menarik juga untuk diulas pemikiran soal keislaman ya. Misalnya saya membaca beliau itu tidak setuju dengan tabir kalau ada acara yang melibatkan muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan, kemudian dihalangi oleh tabir, beliau itu nggak setuju gitu. Buat apa, nggak ada gunanya gitu. Iya, Artinya kan pemikiran beliau modern sekali sebetulnya. Justru melepas sekat-sekat ya. Sekat-sekat itu justru dilepas. Iya, Artinya pikiran beliau itu sangat modern. Terlepas dari tampilan beliau yang seperti itu gitu ya. Iya. Yang seolah-olah Islamnya Islam banget gitu ya. Dan satu lagi ini Bung Janom berkaitan dengan Haji Agus Salim yang saya ingat itu beliau itu saya pernah mendengar jokes soal bagaimana beliau mentahkan ejekan dari lawan-lawan politiknya. Oh iya. Tahu betul. Bung ya? Iya. Nah, Iya. itu gimana itu? Lumayan terkenal juga tuh. Ini nyambung ya dengan penampilan seorang Agus Haji Salim Salim. itu tadi ya, yang dia pakai peci, kemudian juga berjenggot putih. Ya. Sekarang kan dan berjenggot itu dianggap teroris atau apa gitu ya. kalau di dunia sepak bola barangkali God. God. Great of all times. Ya. Nah, di suatu ketika di rapat Syarikat Islam itu, Agus Salim sebagai dia sudah menjabat sebagai pemimpin ya SI kemarin itu. Dia memberikan pidatonya gitu. Tapi kemudian sekelompok anak muda Syahrir dan kawan-kawan itu menirukan bahasa kambing, mbe gitu. Gara-gara? Untuk mengejek Agus Salim karena memang perawakannya itu kecil terus jenggotnya itu yang panjang, paling mirip seperti kambing gitu. Oke, terus? Nah, tapi kemudian Agus Salim menunjukkan ketenangannya, dia berhenti sejenak gitu. Kemudian dia tanggapi, sebentar saudara-saudara sekalian, gitu kan. Rupa-rupanya di ruangan ini tidak hanya manusia saja yang hadir, tetapi juga ada hewan, kambing, gitu kan. Untuk mengejek orang yang Untuk mengejek orang yang mengejek dia tadi. Iya. Saudara-saudara tahu kalau saya ini poliglot ya, tadi. Saya kan mengerti banyak bahasa. Wow, oke. Termasuk salah satunya bahasa kambing. Gitu. Waduh, justru meninggikan diri beliau ya? Iya, jadi itu cara beliau untuk membalikkan keadaan gitu kan. Jadi dia marahnya itu bukan marah secara emosional gitu, tapi dengan cara yang elegan gitu. Iya, benar. Jadi saya minta kepada saudara-saudara kambing sekalian, dia bilang gitu. Oke. Untuk keluar dulu karena saat ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, setelah ini ada sesinya bahasa kambing, silakan masuk. Waduh. Jadi orang-orang itu langsung diam dan itu menunjukkan Agus Salim itu memang betul-betul piawai untuk menguasai keadaan gitu, psikologi juga ya. Counter attack ya. Counter attack itu langsung berbalik gitu. Benar. Dan cara-cara seperti itu yang membuat Agus Salim dihormati oleh kawan maupun lawannya. Sehingga seperti penjelasan kita di awal tadi, Agus Salim dijuluki sebagai the grand old man, orang tua yang agung itu. Wow. Beliau ini menunjukkan menurut saya tingkat intelektualitas yang sangat tinggi ya, kecerdasan intelektual dari seorang Agus Salim karena bisa mementahkan atau counter attack ejekan dengan ejekan gitu loh. Kadang kita nggak terpikir gitu, masuk juga ya. Dia bisa belajar dari dia nggak marah kan, karena dia pemimpin situ. Kalau dia marah bisa saja sebetulnya mengusir dan lain-lain. Dia memilih cara yang lain, gitu. Justru mempermalukan dengan ejekan tadi. Tapi membuat orang akhirnya berpikir juga ya. Benar. Oke, itu tadi teman-teman berkaitan dengan Haji Agus Salim. Apa kira-kira Bung?
hal yang bisa diulangi, tidak hal yang sangat penting ya, untuk kita semua ya, entah teman-teman yang menonton juga, itu harus tiru gitu ya, atau teladani dari sosok Haji Agus Salim ini? Yang pertama dia punya iman keuletan untuk belajar ya. Jadi dia cinta ilmu kayak gitu. Oke. Dan itu terbukti dari kepiawaiannya dalam berdiplomasi, kemudian juga dia menguasai 9 bahasa. Dan di samping itu yang terpenting dia memimpin dengan tulus gitu, untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan Laku asketis tadi itu. iya, asketis itu tadi, dan dia hidup dengan bersahaja. Jadi tidak menggunakan uang rakyat untuk berfoya-foya, untuk kesenangannya pribadi gitu. Itu aku kira menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya hari-hari ini di tengah ramainya dipertontonkan gaya hidup mewah. Benar, gaya hidup mewah dari para pejabat ya sekarang. Iya. Itu kan marak itu istri-istri pejabat memamerkan harta kekayaan itu. Betul. Dan di lain sisi saya melihat Agus Salim ini punya prinsip. Salah satunya yang dia pernah bilang itu, di negeri kita sendiri janganlah kita sekali-sekali menjadi penumpang. Itu kan menunjukkan bahwa Itu kata Agus Salim sendiri. kata Agus Salim sendiri menunjukkan bahwa Agus Salim benar-benar mencintai negerinya dan dia tidak ingin negerinya dijajah oleh bangsa lain. Iya. Tidak disetir oleh orang lain, Tidak bukan disetir sebagai oleh- penumpang, iya. tapi juga orang yang menjadi drivernya ya, sopirnya sendiri, betul. yang menentukan arah sendiri. Betul. Dan konteks ucapan Agus Salim itu nggak hanya berlaku saat dijajah Belanda dulu, tapi di zaman sekarang juga gitu. Benar. Bahkan dalam sangat relevan. bentuk-bentuk yang lain kan. Benar, sangat relevan sekali. Ya. Saya kira itu, Bung. Tadi ya soal bagaimana Agus Salim sebagai seorang pembelajar yang tekun tadi ya, dia mencintai ilmu, katakanlah begitu, bahkan sampai menguasai banyak bahasa, 9 bahasa. Sekarang kita kan biasanya menguasai 2 bahasa ya, bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Biasanya cuma 2 itu gitu. Nah, semakin banyak bahasa yang kita kuasai, semakin besar peluang kita merengkuh pengetahuan-pengetahuan yang ditulis dalam bahasa lain. Kemudian tadi kedua, laku-laku asketis ya dari Agus Salim itu sangat patut dicontoh dan ditiru oleh para pejabat. Ini kayaknya banyak pejabat kita yang tidak tahu Agus Salim kayaknya. Nah, itu yang makanya podcast ini diadakan dan perlu menulis. Semoga aja ada yang pejabat yang nonton gitu. Praktik-praktik baik. Ya, tidak memamerkan kekayaan. Untuk menyuarakan kembali kan. Ya, bukan hanya tidak memamerkan sebetulnya, tapi tidak mengorientasikan jabatan untuk mencari harta kekayaan gitu. Betul. Kalau nggak dipamerkan tapi diam-diam tetap kaya, aneh juga kan. Bahaya juga ini. Uang rakyat digunakan untuk menggaji mereka buat bekerja untuk rakyat, bukan buat memperkaya diri dan keluarga. Oke, kemudian yang ketiga tadi soal kebersahajaan beliau ya. Dalam memimpin dan pikiran-pikiran beliau soal apa namanya tadi, kita harus menjadi penentu arah dari gerakan atau gerak sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya pikir itu yang sangat penting, Bung ya. Betul. Dan yang menarik tadi ya, dan terakhir tadi soal ini yang sangat menarik menurut saya soal jenakanya Agus Salim tadi. Betul ya. Kita tidak hanya butuh kemampuan pengetahuan yang tinggi, yang kuat itu, tapi juga kecerdasan, betul, emosional dan intelektual tadi ya, untuk tidak baperan gitu. Kalau dikritik jangan baperan gitu. Menguasai keadaan juga deh. Iya. Kita harus belajar itu. Ini kan pejabat banyak yang baperan kan kalau dikritik. Agus Salim nggak pernah baperan kalau dikritik. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan komen ya kalau kalian punya saran-saran tokoh siapa yang harus kita bahas. Betul. Nah, tadi kita sebenarnya tidak singgung soal karena ini akan ditayangkan bulan Oktober dan bulan Oktober itu adalah bulan bahasa dan sastra dan lahirnya karena Sumpah Pemuda tadi. Kita tidak singgung bagaimana hubungan siapa namanya Agus Salim dengan Sumpah Pemuda. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan mereka? Kalau kalian tahu, kalian bisa komen ya. Iya, komen di bawah. Bagaimana, di mana sih Agus Salim saat Sumpah Pemuda terjadi gitu ya. Iya.
Dengar-dengar yang ikut Sumpah Pemuda itu anaknya Agus Salim. Anaknya malah ya? Anaknya. Ya karena beliau udah tua waktu Udah itu. tua. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Podcastro episode selanjutnya. Bye-bye.